Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pengisian aplikasi e-planning Bimas Islam atau biasa dikenal dengan EBI. Sebelum melakukan pengisian, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki user dan password yang valid. Baik, kita mulai. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses EBI ini pada ebi.kemenak.go.id. Jika sudah bisa diakses, langsung masukkan username dan password yang valid. Kemudian klik login. Jika sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Yang pertama adalah dashboard summary yang berisikan usulan anggaran tahun 2022 beserta sebarannya. Kemudian yang kedua adalah map. Yang ketiga adalah SDM yang berisikan total SDM Ditjen Bimas Islam beserta sebarannya. Kemudian di sini ada profil PNBPNR, belanja operasional, dan belanja non-operasional. Dan yang kali ini akan saya bahas yaitu pengisian untuk profil belanja operasional dan belanja non-operasional. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama adalah pengisian data profil Kanwil. Klik profil, profil Satker atau UPT, kemudian pilih Kanwil. Di sini silahkan dipilih provinsi, kemudian diisi provinsi Bapak Ibu, kemudian klik search. Jika sudah muncul seperti ini, silahkan klik action. Pada data profil Kanwil, ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu lengkapi. Di sini provinsi sudah terisi otomatis, kemudian untuk lokasi peta, Bapak Ibu tinggal ketikkan di sini, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bapak Ibu, kemudian klik search. Untuk poin A ada SDM. Untuk data SDM di sini tidak perlu diisi karena data ini sudah terintegrasi dengan data belanja pegawai yang ada pada sistem EBI juga. Kemudian di poin B ada tipologi. Di sini Bapak Ibu cukup mengupload SK tipologi beserta dengan tahunnya. Kemudian poin C adalah kendaraan. Kendaraan di sini ada 4 jenis, yaitu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, double gardan, dan speedboat. Di sini ada kepemilikannya. Jika Bapak Ibu pilih Bimas Islam, Setjen, Hibah, atau Pemda, maka Bapak Ibu hanya cukup mengisi jumlah yang ada di kantor Bapak Ibu. Tetapi, jika Bapak Ibu isi kepemilikannya sewa, berarti Bapak Ibu selain mengisi jumlahnya, juga harus mengisi biaya sewanya untuk 1 tahun ke depan. Kemudian di poin D ada foto ruangan. Di sini Bapak Ibu cukup mengupload 4 foto ruangan, yaitu 2 foto ruang kabit dan juga 2 foto ruang staf. Untuk poin E yaitu perlengkapan komputer yang berisikan item perlengkapan PC, printer, tinta, scanner, dan laptop yang berada di kantor Bapak Ibu. Untuk status di sini silakan diabaikan saja. Dan ini hanyalah data pengaksesan EBI Bapak Ibu. Jika dirasa datanya sudah sesuai, langsung saja diklik save. Kemudian yang selanjutnya adalah pengisian data profil kabupaten atau kota. Klik profil, profil Satker atau UPT, kemudian pilih kabupaten atau kota. Nah, di sini silakan pilih kabupaten, kemudian ketikkan kabupaten atau kota Bapak Ibu, kemudian klik search. Jika sudah muncul, silakan klik action. Baik, untuk profil kabupaten atau kota, untuk provinsi dan kabupaten atau satkernya tidak perlu diisi karena sudah terisi otomatis. Untuk lokasi peta, silakan Bapak Ibu di sini ketik Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota Bapak Ibu, kemudian klik search. Poin A ada kendaraan. Di sini ada 4 jenis kendaraan, yaitu kendaraan roda 2, roda 4, double gardan, dan speedboat. Di sini juga ada kepemilikannya. Jika status kepemilikannya Bapak Ibu isi dengan Bimas Islam, Setjen, Hibah, atau Pemda, maka Bapak Ibu hanya cukup mengisi jumlah kendaraan yang ada di kantor Bapak Ibu. Tetapi, jika status kepemilikannya diisi dengan sewa, maka selain jumlah,
Bapak Ibu juga harus mengisi biaya sewa selama 1 tahun ke depan. Untuk poin B, yaitu ada foto ruangan, Bapak Ibu cukup mengupload 2 foto ruangan, yaitu foto ruang kasih dan foto ruang staf. Kemudian poin C ada SDM. Untuk SDM di sini tidak perlu diisi kembali karena data SDM ini sudah terintegrasi dengan data pada belanja pegawai yang ada pada sistem EBI. Kemudian di poin D ada perlengkapan komputer yang berisikan item perlengkapan PC, printer tinta, scanner, dan juga laptop. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan yang ada pada kantor Bapak Ibu. Untuk status, silakan diabaikan saja. Dan untuk tabel ini adalah tabel terupdate pengaksesan EBI Bapak Ibu. Jika sudah selesai, silakan dicek kembali, dan jika dirasa sudah sesuai, silakan langsung diklik save di sebelah sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengisian data profil kantor urusan agama atau KUA. Silakan klik profil Satker atau UPT, kemudian pilih KUA. Nah, untuk mencari KUA-nya, silakan Bapak Ibu bisa mencari melalui kode KUA atau nama KUA. Jika menggunakan kode KUA, silakan ketik di sini kode KUA-nya. Jika mau menggunakan nama KUA, silakan ketik di sini nama KUA-nya, kemudian search. Jika sudah muncul, silakan klik action. Di sini akan muncul data profil KUA. Yang pertama ada profil kantor urusan agama kecamatan. Untuk tanggal update, kode KUA, nama KUA, provinsi dan juga kabupaten atau satker ini sudah terisi otomatis. Kemudian, silakan dilengkapi untuk alamat kantor urusan agama Bapak Ibu dan juga lokasi petanya. Untuk lokasi peta, silakan diklik dan ketik di sini kantor urusan agama kecamatan Bapak Ibu, kemudian search. Untuk nomor telepon dan email, silakan dilengkapi atau diisi dengan yang terupdate. Untuk statusnya, di sini dapat diabaikan saja. Pada poin A, Bapak Ibu harus mengisi data kepala KUA, yaitu berupa nama, NIP, TMT kepala KUA, dan juga nomor HP kepala KUA yang terupdate. Di poin B, ada tanah KUA, diisi luas tanahnya, kemudian status kepemilikannya. Jika status kepemilikannya hibah, silakan dipilih sumber hibahnya, apakah dari masyarakat atau dari Pemda. Kemudian diisi tahun hibahnya, serta tindak lanjut hibahnya, apakah sudah dicatat di SIMAK atau sudah dapat registrasi dari KPKNL. Kemudian, sertakan dokumen pendukungnya, yaitu berupa perjanjian hibah dan berita acara serah terimanya. Jika status kepemilikannya Kemenak, maka di sini ada pertanyaan apakah sertifikatnya sudah ada atau masih dalam proses. Jika masih dalam proses, silakan upload dokumen, yaitu proses pembuatan sertifikat tanahnya. Jika sudah ada, maka silakan masukkan nomor sertifikatnya, kemudian penulisan nama kepemilikannya, kemudian upload dokumen pendukung berupa sertifikat tanahnya. Jika statusnya memilih keraton atau Pemda, di sini ada pertanyaan jangka waktu pinjam pakainya, apakah tidak berbatas waktu atau berbatas waktu. Jika ada batas waktunya, silahkan diisi sampai tahun berapa. Kemudian diupload dokumennya, yaitu berupa perjanjian pinjam pakai. Jika kepemilikannya sewa, berarti Bapak Ibu di sini harus mengisikan biaya sewa selama 1 tahun. Kemudian akhir masa pakainya tahun berapa. Kemudian juga diisi dokumen pendukungnya berupa perjanjian sewa menyewa. Jika kepemilikannya wakaf keperuntukan KUA atau wakaf mutlak atau umum, maka silakan diisi akhir pemakaiannya sampai tahun berapa. Kemudian untuk dokumen wakafnya, apakah sudah ada AIW, APAIW atau sertifikat tanah wakafnya atau belum ada sama sekali. Disertakan juga dokumen pendukungnya berupa AIW, APAIW atau sertifikat tanah. Kemudian di sini yang kedua, apakah terdapat tanah di lokasi lain? Jika tidak, maka pengisian
tanah cukup sampai di sini. Tapi jika iya, maka Bapak Ibu harus melengkapi lagi berapa luas tanah pada lokasi yang kedua. Kemudian status tanahnya apakah hibah? Jika hibah, silakan diisi sumber hibahnya, apakah dari Pemda atau masyarakat. Kemudian tahun hibahnya, kemudian dipilih tindak lanjut hibahnya, dan diisi juga alamat lokasi serta penjelasannya mengapa ada tanah kedua ini. Kemudian sertakan dokumen pendukungnya berupa perjanjian hibah dan berita acara serah terima. Jika kepemilikannya Kemenak, langsung dipilih di sini apakah sudah ada sertifikat atau masih dalam proses. Jika sudah ada, silakan masukkan nomor sertifikat dan penulisan nama kepemilikannya. Kemudian diisi juga alamat lokasi dan penjelasan tentang tanah kedua ini. Kemudian diisi dengan pendukung atau dokumen pendukung berupa sertifikat tanah. Jika masih dalam proses, maka dapat melanjutkan mengisi alamat lokasi dan penjelasan saja. Jika status kepemilikan tanah kedua ini keraton atau Pemda, maka diisi jangka waktu pinjam pakainya, apakah berbatas waktu atau tidak berbatas waktu. Jika berbatas waktu, silakan diisi akhir masa pakainya tahun berapa, kemudian alamat lokasinya di mana, beserta penjelasan tentang tanah kedua ini, dan dilampirkan juga dokumen pendukung berupa perjanjian pinjam pakainya. Jika status tanahnya wakaf peruntukan KUA atau wakaf mutlak atau umum, silakan diisi akhir masa pakainya sampai tahun berapa, kemudian dokumen wakafnya apakah belum ada, apakah sudah ada AIW, APAIW atau sertifikat tanahnya. Kemudian diisi juga alamat lokasi dan penjelasan tentang tanah kedua ini, kemudian diupload dokumen pendukungnya berupa perjanjian pinjam pakai. Kemudian selanjutnya, poin C yaitu bangunan gedung KUA. Yang pertama, apakah bertingkat? Silakan Bapak Ibu isi iya atau tidak. Kemudian untuk luas bangunan silakan disesuaikan. Untuk status bangunan, di sini ada beberapa kepemilikan. Jika Bimas Islam, maka silahkan diisi untuk tahun rehabnya, apakah sudah pernah direhab di tahun berapa atau belum pernah direhab. Kemudian diisi dokumen bangunannya berupa IMB, AJB, kartu inventaris barang. Kemudian jika Setjen atau eselon 1 lainnya, silakan diisi juga tahun rehab atau sudah pernah direhab atau belum pernah direhab. Kemudian diisi dokumen pendukungnya yaitu perjanjian penggunaan sementara. Jika status kepemilikannya Pemda, silakan diisi juga tahun rehab, apakah sudah pernah direhab atau belum pernah, kemudian diisi dokumen pendukungnya yaitu perjanjian pinjam pakai. Jika statusnya sewa, maka silakan diisi juga tahun rehabnya, sudah pernah direhab atau belum, kemudian diisi di sini biaya sewa selama 1 tahunnya berapa. Kemudian diisi dokumen pendukungnya berupa perjanjian sewa-menyewa. Jika status kepemilikannya wakaf peruntukan KUA atau wakaf mutlak atau umum, maka diisi juga tahun rehabnya, sudah pernah direhab atau belum. Kemudian silakan diisi dokumen pendukungnya yaitu berupa AIW, APAIW atau sertifikat wakaf. Kemudian tahun SBSN, apakah SBSN atau bukan. Kemudian kondisi bangunan. Jika kondisi bangunannya baik, maka tidak perlu melampirkan foto dokumen pendukung. Tetapi, jika status dokumennya rusak berat atau rusak ringan, silakan Bapak Ibu lampirkan di sini foto dokumen kerusakannya atau dokumen pendukung atau foto yang jelas tentang kerusakannya ada di mana. Kemudian, untuk dukungan bangunan terhadap difabel, itu diisi juga apakah ada toilet ramah difabel atau ada tangga ramah difabel. Jika tidak ada, tidak usah dipilih. Jika ada dua-duanya, silakan diceklis dua-duanya. Kemudian, apakah terdapat bangunan di lokasi lain? Jika tidak, maka pengisian untuk bangunan gedung KUA cukup sampai di sini, tetapi jika iya, maka ada beberapa hal yang harus diisi kembali, yaitu sama halnya dengan yang di atas tadi. Silakan diulangi kembali. Tinggal ditambah alamat lokasi serta penjelasan mengenai bangunan kedua ini. Kemudian di poin D, ada foto KUA. Ada beberapa yang harus Bapak Ibu lengkapi, yaitu foto KUA tampak depan,
foto KUA dalam ruangan, yaitu ada 1, 2 foto. Kemudian ada suasana lingkungan, yaitu lingkungan sekitar KUA. Kemudian di poin E, ada ketersediaan ruangan. Silakan Bapak Ibu lengkapi di sini. Ada ruangan apa saja yang ada di KUA Bapak Ibu? Misal, ada balai nikah, ruang kepala KUA, ruang penghulu, ruang penyuluh, ruang staf, ruang arsip, ruangan pengawas medis, ruangan tamu, ruangan resepsionis, toilet dan tempat wudhu, musola atau masjid, dapur atau pantry, ruang komputer, teras, dan area parkir. Silakan Bapak Ibu sesuaikan jika ada dan belum ada. Kemudian di poin F, ada sarana berupa komputer, laptop, printer passbook, printer kartu, printer kertas, modem, meja, kursi, brankas, lemari arsip, daya listrik, telepon, jaringan internet, dan juga air bersih. Silakan Bapak Ibu sesuaikan, kemudian upload dokumen pendukungnya berupa lampiran BMN dan daftar barang ruangan atau DBR. Kemudian di poin G ada peristiwa nikah. Untuk menambahkan peristiwa nikah di sini, silakan langsung saja klik tanda plus, kemudian dipilih tahunnya, kemudian diisi ada berapa jumlah yang nikah di kantor, dan juga ada berapa jumlah yang nikah di luar kantor. Untuk menambahkan tahun berikutnya, silakan klik tanda plus lagi, kemudian dipilih kembali tahunnya, dan silakan disesuaikan. Silakan diisi juga tipologi KUA-nya, kemudian upload dokumen rekap berupa dokumen rekap peristiwa nikah. Kemudian di poin H ada kendaraan yang berisi kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, double gardan, speedboat atau perahu mesin. Di sini ada status kepemilikannya. Jika status kepemilikannya di umat Islam, setjen, hibah atau pemda, silakan diisi jumlah kendaraannya saja. Tetapi jika status kepemilikannya sewa, selain jumlahnya, Bapak Ibu juga harus mengisi biaya sewa untuk 1 tahun ke depan per unitnya. Kemudian poin I ada jumlah SDM KUA. Untuk jumlah SDM ini sama seperti yang tadi, tidak perlu diisi karena sudah terintegrasi dengan sistem di EBI juga, yaitu pada belanja pegawai. Kecuali ada penyuluh agama honorer di sini. Ini wajib diisi karena pada sistem belanja pegawai di EBI tidak mengcover untuk penyuluh agama honorer. Jadi ini wajib diisi. Kemudian poin J ada data kecamatan, yaitu ada luas kecamatannya berapa, kemudian ada jumlah penduduk keseluruhan di kecamatan tersebut ada berapa, kemudian jumlah penduduk muslimnya saja ada berapa, kemudian jumlah tanah wakaf di kecamatan tersebut ada berapa lokasi. Kemudian ada jumlah nazirnya, ada nazir perorangan, nazir organisasi, atau nazir badan hukum. Kemudian, apakah ada tanah di kecamatan tersebut yang diperuntukkan untuk tanah wakaf? Jika ada, disebutkan peruntukan tanah wakafnya sebagai apa? Apakah masjid, sekolah, makam, atau KUA? Jika bukan dari keempat ini, maka diklik lainnya dan dituliskan untuk apa di bagian keterangan. Kemudian diisi juga ada berapa jumlah masjidnya di kecamatan tersebut, jumlah musolanya, kemudian jumlah majelis taklimnya, jumlah lembaga pendidikannya, jumlah bimbingan perkawinan pranikah, dan jumlah jamaah haji terakhir. Jika sudah semua, silakan dicek kembali. Jika dirasa sudah sesuai, silakan klik save yang ada pada kanan bawah. Baik, dari profil kita lanjut ke belanja operasional. Pada belanja operasional ada 2 item yang harus dilengkapi. Yang pertama yaitu belanja pegawai, yang kedua yaitu operasional dan pemeliharaan kantor. Kita mulai dari belanja pegawai. Klik belanja operasional, kemudian pilih pegawai. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini berisi data rekap pada Satker Bapak Ibu. Kemudian pilih data yang akan diisi atau dilengkapi. Nah, akan muncul profil data yang berisi rekap data komponen biaya pegawai. Mengapa ini masih kosong? Karena
Di sini belum ada ASN atau pegawainya. Untuk menambahkan ASN atau pegawai, silakan klik detail ASN. Nah, silakan isi data pegawainya di sebelah sini. Dimulai dari NIP, kemudian nama, kemudian jabatannya. Jika memilih struktural, maka isian untuk fungsional tidak muncul. Jika memilih jabatan fungsional, maka isian untuk eselon tidak muncul. Dan jika memilih jabatan pelaksana, maka isian untuk eselon dan juga fungsional tidak akan muncul. Yang pertama saya akan pilih jabatan fungsional, maka pilihan untuk eselon tidak akan muncul. Saya pilih di sini deskripsi jabatannya, yaitu perencana ahli pertama pada Kanwil Kemenak Provinsi Tutorial. Di sini ada pertanyaan K1 atau K2. Maksudnya apa? Yaitu jika ASN atau pegawai tersebut masuk melalui jalur K1 atau K2. Jika ya, maka silakan diisi lama bekerja dimulai dari sejak K1 atau K2. Tapi, jika saat masuk ASN tidak melalui jalur K1 atau K2, maka langsung dipilih tidak. Untuk jabatan fungsionalnya, silakan pilih di sini atau bisa langsung dicari saja perencana pertama, kemudian golongannya 3A, grade 8, jumlah suami atau istri, dan juga jumlah anak. Untuk gaji 13 dan 14, pastikan sudah dipilih sudah ya Bapak Ibu, karena ini untuk usulan. Jika sudah lengkap dan sesuai, silakan klik save. Nah, data pegawainya sudah muncul di sebelah sini. Berarti kita bisa kembali ke data profil atau profil data untuk memastikan apakah untuk usulan data komponen biaya pegawai sudah muncul atau belum. Nah, untuk data komponen biaya pegawai, jumlah usulannya untuk satu pegawai tadi sudah muncul. Untuk kolom disetujuinya, ini nanti akan dicek dulu oleh admin pusat, kemudian jika sudah disetujui, ini akan muncul biaya-biaya di sebelah sini. Jika sudah sesuai, silakan klik save. Oke, dari belanja pegawai, kita lanjut ke belanja operasional dan pemeliharaan kantor. Klik belanja operasional, kemudian pilih operasional dan pemeliharaan kantor. Nah, di sini akan muncul rekap data pada Satker Bapak Ibu. Silahkan pilih lagi di sebelah sini, kemudian klik search. Jika sudah muncul, tarik ke bagian paling kanan dan klik action untuk mengisi atau melengkapi. Pada data belanja operasional 002 akan ada dua menu, yaitu data belanja dan detail non-ASN. Pada data belanja, ada 4 kolom yang harus Bapak Ibu isi, yaitu kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan perjalanan dinas. Untuk kebutuhan sehari-hari, itu ada 11 item yang terdapat pada kolom ini, tetapi yang Bapak Ibu isi cukup yang ada pada kantor Bapak Ibu saja. Semisal, jika di Kanwil tidak ada perlengkapan printer kartu dan juga tidak ada perlengkapan tinta printer passbook, maka untuk usulannya tidak usah diisi. Kemudian, untuk honor pramubakti dan juga honor supir atau satpam, itu tidak bisa diisi, karena data ini akan terintegrasi pada menu detail non-ASN di sebelah sini. Maka yang Bapak Ibu isi yaitu ATK, fotokopi, jamuan tamu, langganan surat kabar atau majalah, pembayaran PBB, perlengkapan printer kartu, perlengkapan tinta printer passbook, perlengkapan pemeliharaan komputer. Kemudian, jangan lupa diupload data dukungnya di sebelah sini. Silakan browse, kemudian pilih filenya. Jika sudah muncul, silakan upload, dan kemudian jika file sudah berhasil terupload, maka akan muncul tulisan file di sebelah sini. Selanjutnya, langganan daya dan jasa. Di sini ada 8 item yang harus Bapak Ibu isi. Akan tetapi, untuk sewa kantor atau gedung dan sewa kendaraan dinas ini tidak perlu diisi, karena data ini sudah terintegrasi pada saat Bapak Ibu mengisi profil data. Nah, jadi yang Bapak Ibu isi yaitu biaya internet, biaya jasa pos atau giro, biaya listrik, biaya tagihan air,
biaya telepon, dan juga sewa mesin fotokopi. Dan kembali lagi, silakan diisi dan disesuaikan yang ada pada kantor Bapak Ibu. Dan jangan lupa diupload kembali dokumen pendukungnya yang real dan relevan. Selanjutnya, pemeliharaan kantor. Pada pemeliharaan kantor ini, ada pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung atau bangunan, dan biaya pajak kendaraan dinas. Namun, pada pemeliharaan kendaraan dinas dan juga pada pemeliharaan gedung atau bangunan ini tidak perlu diisi, karena data ini akan terintegrasi juga dengan data profil yang sudah Bapak Ibu isi di awal. Nah, jadi di sini hanya biaya pajak kendaraan dinas saja yang Bapak Ibu isi. Dan juga jangan lupa di-upload data dukungnya di sebelah sini, kemudian klik upload. Jika sudah selesai, silakan klik save. Kemudian yang terakhir ada perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas ini hanya untuk 1 kali pulang pergi saja. Jika dari KUA, maka perjalanan dinasnya itu ke Kemenak. Jika dari Kemenak, maka perjalanan dinasnya ke Kanwil. Dan jika dari Kanwil, maka perjalanan dinasnya ke pusat. Baik darat, laut maupun udara, ini hanya 1 kali perjalanan pulang pergi saja. Jika dirasa semua sudah sesuai dan bukti data dukungnya sudah diupload, silakan klik save. Kemudian, di sini ada menu detail non-ASN. Pada detail non-ASN ini digunakan untuk apabila Bapak Ibu mau menambahkan non-ASN yang ada di kantor Bapak Ibu. Misal, di sini kita tambahkan namanya, kemudian tanggal lahirnya, jenis kelamin, jabatannya, kemudian lama bekerjanya, dan pendidikan terakhirnya. Jika semua sudah sesuai, silahkan klik save. Nah, maka datanya akan muncul di sebelah sini. Data non-ASN ini akan terintegrasi kepada kebutuhan sehari-hari perkantoran pada item honor prabubakti atau honor supir atau satpam. Tetapi jangan lupa dilengkapi untuk SK-nya di sebelah sini. Baik, dari data operasional dan pemeliharaan kantor kita lanjut ke belanja non-operasional. Pada data non-operasional ada 2 item juga yang harus dilengkapi, yaitu belanja modal dan usulan pagu. Yang pertama, belanja modal. Nah, pada data belanja modal, silahkan dicari di sini, kemudian klik search. Jika sudah ditemukan, silahkan tarik lagi ke bagian paling kanan, klik action untuk melengkapi atau mengisi data. Nah, akan muncul tabel data komponen kegiatan. Silakan Bapak Ibu isi dan sesuaikan dengan kegiatan yang ada pada satker Bapak Ibu. Misal, kita isi di sini pengadaan tanah, ada volumenya 1, unit costnya 600 juta, dan jangan lupa upload data dukung yang real atau relevan, tidak asal atau fotokopi dari satker lain ya. Nah, begitu juga halnya dengan peralatan dan mesin, kemudian gedung dan bangunan, kemudian data lainnya seperti aplikasi perangkat lunak atau software. Silakan Bapak Ibu isi dan sesuaikan. Jika dirasa sudah sesuai semuanya, silakan klik save. Kemudian, dari belanja modal, yang kedua yaitu usulan pagu. Klik belanja non operasional, kemudian pilih pagu. Nah, di sini akan muncul tabel data belanja komponen kegiatan yang sudah Bapak Ibu lengkapi. Silakan cari lagi di sini satkernya, kemudian klik search. Jika sudah muncul, klik action untuk mengisi data atau melengkapi data. Akan muncul data seperti ini. Ini sama dengan belanja modal. Bapak Ibu silahkan melengkapi atau mengisi data di sini yang sesuai dan yang real. Dan jangan lupa sebelum mengisi, pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan data dukung di sebelah sini berupa TOR atau RAB yang sesuai dan relevan. Jika dirasa semua sudah sesuai,
langsung saja klik Save pada bagian kanan bawah.